Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang sholih dan sholihah? Semoga tetap semangat meskipun kita masih belajar jarak jauh. Mari kita berdoa bersama agar Allah segera menurunkan rahmat-Nya dan kita bisa belajar bersama di sekolah yang tercinta. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Dalam pembelajaran hari ini, Ustazah berharap anak-anak yang sholih dan sholihah bisa memahami bagaimana perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi baik berupa pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya secara lisan maupun tulisan. Alat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, komunikasi tradisional. Yang kedua, komunikasi modern. Macam-macam alat komunikasi tradisional. Yang pertama, asap. Yang kedua, kentongan. Yang ketiga, kulit kayu. Yang keempat, daun lontar. Yang kelima, telegraf. Itulah alat komunikasi yang dipakai zaman dahulu saat kalian belum lahir. Yang pertama, asap. Zaman dahulu, asap digunakan sebagai tanda adanya pesan. Berikutnya, kentongan. Nah, ini gambar kentongannya. Kentongan dipukul untuk memberikan tanda bahaya. Hal tersebut dilakukan karena jarak antara rumah cukup jauh. Jadi, zaman dahulu jarak antara rumah ke rumah yang lain cukup jauh, sehingga memakai alat komunikasi yang berupa kentongan. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan ada kebakaran, biar penduduk keluar semua, maka memukul kentongan. Ketika terdengar kentongan dipukul, maka penduduk banyak yang keluar dari rumah. Itu yang dipakai sebagai alat komunikasi zaman dahulu. Berikutnya yaitu daun lontar, kulit kayu. Zaman dahulu belum ada kertas anak sholih dan sholihah. Jadi ketika menulis pakai daun lontar ataupun kulit kayu. Pada zaman dahulu, daun lontar dan kulit kayu digunakan untuk mengirimkan pesan secara tertulis. Jadi zaman dahulu kalau menulis surat itu pakai daun lontar ataupun kulit kayu. Bukan pakai kertas seperti saat ini. Berikutnya yaitu telegraf. Nah, ini dia alatnya. Telegram adalah fasilitas untuk menyampaikan informasi jarak jauh dengan cepat. Telegraf adalah alat untuk mengirim telegram. Sekarang kita belajar tentang macam-macam alat komunikasi modern. Apa saja ayo yang sekarang kita pakai? Yang pertama ada internet, yang kedua handphone, yang ketiga telepon. Nah, internet, jaringan komputer yang terhubung secara global yang memungkinkan kita dapat berkomunikasi dan bertukar informasi dengan orang di seluruh dunia. Jadi, dengan adanya internet ini kita bisa
berkomunikasi atau melihat informasi di dunia, negara-negara yang ada di dunia, yang ada di luar negeri. Kita yang berada di Indonesia dapat melihat informasi di negara Amerika, di negara Saudi Arabia, karena adanya jaringan internet. Berikutnya yaitu handphone. Ini dia yang biasa kita pakai sekolah saat ini, saat PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Alat komunikasi yang merupakan versi modern dari telepon dan memungkinkan berkomunikasi lebih cepat dan lancar. Nah, dengan handphone kita bisa berkomunikasi dengan cepat dan lancar. Berikutnya telepon. Ini gambar telepon. Alat komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi jarak jauh melalui sambungan suara. Jadi, kalau telepon hanya mendengarkan suaranya saja, tidak bisa melihat wajahnya. Kita bisa berkomunikasi dengan orang lain meskipun ada di luar kota maupun di luar negeri. Manfaat teknologi komunikasi. Yang pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, mempermudah akses informasi. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Yang keempat, proses perdagangan dilakukan secara elektronik. Yang kelima, membuat proses komunikasi pembelajaran semakin menarik. Yang keenam, terciptanya beragam alat berteknologi modern. Jadi dengan adanya teknologi komunikasi ini, kita bisa berkomunikasi menjadi lebih cepat, bisa pakai handphone, bisa pakai telepon, tinggal klik-klik nomornya, sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain meskipun jaraknya sangat jauh. Dan tugas hari ini adalah yang nomor 1 sampai nomor 4 silakan ditulis di buku tulis. Soal yang nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang komunikasi? Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan telegraf? Yang nomor 3, sebutkan macam-macam alat komunikasi modern. Yang keempat, sebutkan 3 manfaat teknologi komunikasi. Dan yang kelima, silakan dikerjakan di buku paket halaman 68, kegiatan Ayo Memilih. Ustadzah tunggu ya anak-anak yang solih dan solihah. Semoga ilmunya bermanfaat. Ustadzah ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.